Pak Fir, bahas dong tentang anomali saham Goto kemarin. Oke, sekarang kita bahas ya, supaya kita bongkar mindset. Bongkar mindset artinya apa? Salah satu tujuan saya kembali ke medsos adalah untuk melakukan pencerahan agar retail itu tahu. Kemudian praktek-praktek di bursa itu semua orang tahu gitu. Jadi manfaat untuk semua orang. Bagi retail ngerti, bagi investor kecil, menengah, besar juga ngerti, bagi market maker juga mengerti, bagi otoritas juga harus tahu. Jangan otoritas terkesan kalau saham gede, oke, dilindungi, ya. Saham kecil, akselerasi, kejar sampai ke lubang tikus, periksa. Nah, jangan gitu juga, harus fair. Kenapa? Sekarang sudah dunia keterbukaan. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, di luar kewajaran. Jadi kalau yang salah ditegur. Ya, saya juga open kok untuk ditegur. Tapi hari ini kita akan membahas saham Goto yang tiba-tiba arah. Anda yang punya RTI silakan buka. Yang tiba-tiba arah 104 langsung terbang sampai 147. Nah, sekarang Anda lihat nilai transaksi kemarin 6,4 triliun. Bayangkan, 6,4 triliun. Wah, luar biasa dong, transaksi gede. Tapi Anda lihat di sini tipu-tipunya, ya. Bidnya 24 juta. Bidnya 24 juta lot. Terus bid yang paling bawah gede-gede 1 juta lot, 66 juta lot. Tapi yang lucu di 114 ini market makernya lalai. Kalau menurut saya lalai. Dia tidak memperhatikan bid ompong. Masa di 114 cuma ada 1 lot? Ya. Jadi dia naikin harga tinggi tapi takut diguyur. Kalau market maker normal ya, yang masih sehat, market maker sehat, market maker normal, market maker kapitalis, kalau lihat antrian 24 juta lot, pasti diguyur, langsung dikarungin. Nah, karena yang ngantri ya dia sendiri, ya nggak dikarungin. Nah, terus kemudian Anda lihat jenis apakah transaksi seperti ini? Oke. Untuk saham-saham gede, apalagi yang bunyinya LQ45, itu kan akal-akalan untuk dapat margin, fasilitas margin dari sekuritas. Akal-akalan dapat fasilitas margin, kemudian waktu ngambil margin itu ngutang diperiksa lah. Setiap minggu, setiap 2 minggu, kok posisi margin itu masih ada. Nah, mulai otoritas menegur sekuritasnya. Nah, lama-lama, dah gimana, pokoknya jangan ada di, umpamanya dia punya 10 RDN. Di 10 RDN itu di rolling dulu lah. Jadi ini 10 RDN A, ini 10 RDN B, rolling dulu lah supaya kelihatan ada flow transaksinya. Nah, itu akal-akalannya. Itu namanya rolling, ya. Jadi bursa juga harus tahu itu namanya rolling. Jangan pura-pura enggak tahu ini rolling. Rollingan itu, satu kali rollingan, hitung aja fee-nya berapa. 6,4 triliun Anda kalikan rollingan ini, paling kecil fee 0,11, 0,18. Itu udah potong pajak dan lain-lain. Paling kecil dapat berapa itu? 6,4 T. Bagi 2 itu, sekuritas sama bandarnya. Nah, 6,4 T. Nah, rollingan-rollingan ini berlaku untuk saham-saham yang pakai ngutang. Nah, kemarin saya ada kedatangan satu sekuritas, kebetulan baru buka akun. Pak Fir, gimana ini untuk T+2 settlementnya? Sorry ya mas, saya itu cash basis. Saya kalau beli 10M ya bayar 10M.
Ya, saya kalau beli 20M ya, saya uangnya ada 20M. Saya nggak suka ngutang, ya. Jadi nggak pakai transaksi rolling-rolling kayak begini. Nanti titip jual lah segala macam. Itu istilah halusnya titip jual. Padahal rolling-rolling, ya. So, jadi Anda retail sekarang tahu transaksi seperti ini adalah transaksi semu. Saya kalau jadi OJK, saya kalau jadi bursa, saya periksa ini. Gitu. Jadi jangan kok 24 juta lot nggak diguyur, gitu. Terus yang overnya 147 dipasang sekitar 7.600.000 lot. Seolah-olah banyak retail yang gila mau beli saham ini. Terus dipasang lah 7,6 juta lot supaya retail yang makan. Nah, Anda tunggu aja besok masih naik apa enggak. Kalau masih naik Anda manfaatkan. Intinya Anda sekarang tahu transaksi rolling, transaksi titipan. Jadi Anda nggak usah terkecoh. Wah, ini ARA. ARA apa artinya? Ada rencana ARP. Jadi saya juga minta bursa juga berlaku adil kepada semua saham. Jangan kalau saham tertentu milik orang tertentu nggak disentuh. Padahal ini jelas transaksi insider, jelas transaksi semu. Oke? Saya akan membahas prospektus. Tentu Anda sudah tahu apa itu prospektus. Bentuk hard copy-nya seperti ini. Ini adalah isi daripada going concern satu perusahaan yang melantai di bursa 5 tahun ke depan. Mereka mau buat apa, mau ngapain dalam waktu 5 tahun ke depan, itu ada di sini. Jadi 3-5 tahun ke depan itulah yang kita namakan going concern daripada sebuah perusahaan public listed company. Dan ini dipercaya oleh investor, diyakini oleh investor, kemudian investor membeli sahamnya pada saat melantai di bursa. Ya, jadi salah besar bagi Anda yang datang ke bursa, membeli saham, kemudian berharap 5 jam ke depan sahamnya naik. Berharap 5 minggu ke depan sahamnya naik. 5 hari ke depan sahamnya naik, atau 5 bulan ke depan sahamnya naik. Salah besar. Tapi kalau naik ya alhamdulillah, ya. Jadi yang kita yakini adalah going concern 5 tahun ke depan, 3-5 tahun ke depan, itu saya biasa sebut fakta yang tertunda. Jadi mereka menjual fakta yang tertunda, terus kemudian future value mereka akan jadi seperti apa, sekarang di sini, 5 tahun lagi nanti di sini. Anda percaya, Anda beli. Ya, jadi contoh seperti Lock and Home itu membeli dalam waktu yang lama, menyimpan, dia adalah tipikal investor. Nah, tapi kalau Anda tipikal trader ataupun scalper, Anda nggak ngelihat ini, ya. Anda ngelihat pergerakan intensitas volume dan harga saham. Tapi saran saya, Anda juga harus memperhatikan ini. Kenapa? Kalau sampai satu saat Anda nyangkut, karena sehebat-hebatnya Anda di pasar, kata orang sepitar-pitar tupai melompat pasti jatuh juga. Nah, bukan tidak mungkin, kita juga bisa nyangkut, ya. Jadi kalau nyangkut nggak ada masalah, karena apa? Fundamental perusahaannya bagus, ya. Nah, jadi di dalam prospektus ini Anda bisa download di websitenya idx.co.id, kemudian Anda baca semua. Di dalam bab 6 faktor risiko juga dijelaskan apabila Anda membeli saham ini, Anda berpeluang mendapat untung ataupun rugi, bahkan kehilangan seluruh nilai investasi Anda. Jadi kalau satu saat perusahaannya delisting, ya uang Anda hilang, ya. Jadi baca ini supaya Anda semakin bijak dalam berinvestasi di saham, sehingga Anda mengerti arti investasi atau spekulasi. Nggak ada yang salah. Anda boleh jadi scalper, nggak ada yang salah. Anda boleh jadi investor, nggak ada yang salah juga, ya. Tapi paling tidak Anda mengerti, Anda tahu setiap keputusan yang Anda buat, Anda tahu. Oke?
jangan ikut-ikutan. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.